Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita ingin melihat beberapa instansi yang sudah membuka formasi ataupun mengumumkan formasi calon P3K tenaga teknis. Dan pada video ini saya ingin melihat yaitu calon ataupun formasi yang dibuka tenaga teknis P3K tenaga teknis di instansi Kementerian Sosial. Kita cek ini halaman depan situs sscasn.bkn.go.id. Lalu kita cari ataupun kita pilih di info lowongan. Lalu di jenis pengadaan kita klik, kita pilih P3K tenaga teknis. Di instansi di sini kita cari Kementerian Sosial. Lalu kita klik cari. Sini sudah keluar formasi yang ada di bawah Kementerian Sosial RI. Baik, kita lihat. Ini formasi yang diminta untuk calon P3K tenaga teknis di Kementerian Sosial RI. Ini dengan jabatan ahli pertama instruktur, lokasi penempatan, unit pelaksana teknis yaitu pendidikan dengan pendidikan S1 budidaya perikanan atau S1 agrobisnis perikanan dengan formasi 5 kebutuhan. 5 formasinya 5. Baik, kita lihat di pekerja sosial. Di ahli pertama pekerja sosial dengan lokasi penempatan yaitu kantor pusat dan unit pelaksana teknis dengan kualifikasi pendidikan D4 kesejahteraan sosial ataupun D4 pekerja sosial dengan kuota ataupun formasi 53 orang. Ini yang sedikit banyak, ada 53 formasi. Ini untuk penyuluh sosial, ahli pertama penyuluh sosial, unit pelaksana teknis, penempatannya di unit pelaksana teknis mungkin bisa di wilayah-wilayah. Dengan formasi kualifikasi pendidikan yaitu D4 pekerja sosial ataupun D4 kesejahteraan sosial. Ini kebutuhan formasi 23 orang. Kita lihat. Ada berapa kuota yang diminta untuk tenaga teknis di bawah Kementerian Sosial calon P3K. Ini ada juga ahli pertama pranata komputer dengan unit penempatan yaitu kantor pusat, kualifikasi pendidikan S1 teknik informatika dengan formasi ada 9 kebutuhan. Ini kita lihat lagi, ini sampai sudah ada berapa formasi yang dibuka. Ini kualifikasi pendidikannya sudah ditentukan. Jadi yang sedang bekerja ataupun sedang menjadi tenaga kontrak di bawah kementerian seperti di bawah PKH dengan tugas sebagai pendamping PKH ataupun pendamping resos di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial. Ada cukup banyak tenaga kontrak yang ditugaskan sebagai pendamping PKH sebagai ataupun dengan kualifikasi pendidikan berbagai macam kualifikasi pendidikan sampai ada 30.000 tenaga pendamping PKH. Kalau kita lihat formasi di sini tidak ada formasi yang bisa dilamar untuk satu jabatan dengan berbagai kualifikasi pendidikan ataupun dengan pendidikan umum. Karena di sini pendidikannya sudah ditentukan. Karena pendamping PKH ataupun pendamping resos dia bukan hanya dari D4 kesejahteraan sosial ataupun D4 pekerja sosial.
Tetapi pendamping PKH dan pendamping resos ini dengan berbagai kualifikasi pendidikan, bahkan ada yang dari guru, ada yang dari kesehatan, ada yang dari teknik, ataupun ada yang dari bahkan ada yang dari tenaga kesehatan. Ini kalau untuk melamar sebagai pekerja sosial di ahli pertama pekerja sosial, ini tidak bisa karena di sini sudah ditentukan yaitu D4 pekerja sosial ataupun D4 kesejahteraan sosial. Ya, mereka-mereka yang memang kualifikasinya D4 kesejahteraan sosial ataupun D4 dengan pekerja sosial. Karena selain jabatan ataupun kualifikasi pendidikan tersebut memang tidak memenuhi syarat untuk melamar sebagai calon P3K tenaga teknis, ya, kepada mereka-mereka yang memiliki ijazah kualifikasi pendidikan dengan D4 kesejahteraan sosial ataupun D4 pekerja sosial. Ini di sini ada 53 formasi yang dibutuhkan sebagai pekerja sosial, dan untuk penyuluh sosial begitu juga. Dari D4 pekerja sosial ataupun kesejahteraan sosial ada 23 formasi. Berarti bisa kita simpulkan untuk tenaga pendamping PKH ataupun tenaga pendamping resos yang mempunyai berbagai macam latar belakang pendidikan. Bahkan ada yang dari SMA, kalau di bawah resos ada juga yang ijazahnya SMA, tetapi tidak bisa untuk melamar sebagai calon P3K tenaga teknis di bawah Kementerian Sosial karena kualifikasi ijazahnya sudah ditentukan yaitu S1 pekerja sosial dan kesejahteraan sosial. Oke, hanya sekian informasi yang dapat kita bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau memang ada pertanyaan, boleh di komen di bawah ini. Nanti akan dijawab secepatnya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada kawan-kawannya lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.